Salam Sang Raja. Bab 30. Tidak ada pembantaian jika kamu menyerah. Waktu berlalu. Seperti badai yang tak menyenangkan, pertempuran kejam akan terjadi. Musuh-musuh di sisi lain Sungai Zuli tampaknya selesai masuk ke posisi. Pengepungan akan segera dimulai. Brook mulai mengarahkan para prajurit untuk menyiapkan alat dan mekanisme pertahanan. Rata-rata orang dewasa muda datang ke tembok pertahanan untuk membantu dengan beberapa alat sederhana dan kasar. Seperti tongkat kayu dan kapak. Namun, kekuatan defensif masih belum cukup. Ada kurang dari 400 tentara dari pengawal raja karena cedera dan luka-luka. Dan sekitar 1.000 orang dewasa muda yang baru saja direkrut tanpa pelatihan militer. Total kurang dari 1.500 orang adalah kekuatan pertahanan terkuat yang bisa dikumpulkan Chambord. Kekuatan ini terlalu lemah dibandingkan dengan 2.000 musuh yang terlatih dengan baik. Untungnya, Chambord memiliki banyak keunggulan karena medan. Tetapi bahkan di bawah keunggulan itu, situasi Chambord masih tidak optimis. Seorang prajurit atau penyihir yang kuat sangat penting untuk berperang di benua Azeroth. Jika musuh memiliki satu atau dua pejuang lagi seperti Landes, maka Chambord akan hancur. Fei sangat prihatin tentang ini. Matahari mulai terbit dan suasananya mulai tegang. Tampaknya ada api yang tak terlihat di udara. Kebanyakan orang merasakan sensasi terbakar di dada mereka setiap kali mereka bernapas. Fei berdiri di samping menara pengawal dan menunggu pertempuran tiba. Lemak Gil tidak terlalu jauh dari Fei. Kakinya gemetaran karena ketakutan. Darah perang telah menakutkan tuan muda yang manja ini dan kepalanya menjadi kosong. Untungnya, Buzzer mengirim beberapa penjaga yang setia untuk melindungi Gil. Kalau tidak Gil pasti sudah pingsan. Yang mengejutkan Fei adalah bahwa menurut Brook, bajingan berjubah merah ini tidak memiliki kemampuan pertempuran apapun. Itu sebabnya Fei tidak memperhatikannya setelah berhadapan dengan Kongka dan Oleg. Fei berpikir bahwa dia akan melarikan diri dari tembok pertahanan. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia berjalan ke dinding dan berdiri di samping putranya. Rubah yang rumit ini benar-benar peduli pada putranya, ya. Dia memang memiliki beberapa kemanusiaan. Tak terduga, Fei memandang Buzzer, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menunggu pertempuran dimulai. Di sisi lain parit, musuh telah membentuk 10 formasi persegi. Mereka mendekati Chambord langkah demi langkah. Pisau dan tombak bersinar di bawah matahari. Di dinding pertahanan, tempat itu sunyi. Semua orang bisa mendengar jantung mereka sendiri memompa. Beberapa kaki anggota baru mulai bergetar juga. Tangan mereka berkeringat seperti orang gila, mereka hampir tidak bisa memegang senjata mereka lagi. Pertempuran berdarah akan segera dimulai. Dan tidak ada yang tahu jika mereka mampu bertahan dari pertempuran ini. Tetapi demi keluarga mereka, mereka tidak bisa mundur. Ketuk, 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 ketuk. Musuh berbaris serentak. Seperti banjir hitam, mereka mendekati kastil Chambord perlahan dan mantap dengan beribu-ribu tekanan. Seperti stik yang memukul drum, suara-suara itu menghantam jantung para prajurit. Itu menjadi lebih cepat dan lebih cepat, mencekik semua orang di dinding pertahanan. Musuh di depan diposisikan dalam formasi menara perisai. Ada 100 perisai hitam besar yang tingginya 2 yard, dan memiliki wajah setan ganas diukir pada mereka. Mereka melindungi semua musuh di belakang mereka dan berjalan maju dengan mantap, seolah-olah ada sekelompok setan yang mendekati Chambord. Formasi mereka berubah ketika mereka mendekati jembatan batu. Di setiap baris, formasi 10 orang berkurang menjadi 3 orang. Memungkinkan mereka untuk melewati jembatan batu tanpa masalah. Mereka masih melangkah serempak saat ini terjadi. Tidak ada suara tunggal di seluruh proses. Musuh-musuh itu seperti mesin pembunuh yang kejam dan akurat. Dioperasikan dengan ketat dan tertib. Mereka menunjukkan disiplin yang luar biasa. Ini membuat Fei bahkan lebih tidak pasti tentang pertempuran yang belum dimulai. Musuh memiliki pasukan yang terlatih, tidak ada pertanyaan tentang itu. Dibandingkan dengan para prajurit di sampingnya. Fei tahu bahwa pertempuran ini sulit untuk dimenangkan. Jarak antara kedua pihak itu menyusut cepat.
Dalam waktu kurang dari 10 menit, formasi perisai menara akan melangkah ke sisi parit Chambord. Setelah mereka melakukan itu, mereka akan berada dalam jangkauan serangan pemanah Chambord. Dan pertempuran akan dimulai. Ting! Brook mengeluarkan pedangnya dan melangkah ke sebuah benteng dan berteriak. Pemanah! Siap! Berderit! Berderit! Itu adalah suara para pemanah yang menarik busur mereka. Lebih dari 100 busur panjang ditarik ke dalam bentuk bulan purnama. Ujung panah yang bersinar seperti seringai malaikat maut, menunggu perintah Brook. Tetapi, pada saat itu, keran, formasi perisai menara yang berada di paling depan garis musuh berhenti bergerak karena suatu alasan. Formasi tombak, formasi pendekar pedang, formasi pemanah, dan 6 formasi lainnya di belakang mereka berhenti bergerak secara berurutan. Seluruh proses berseragam, seolah-olah hanya satu orang. Apa ini? Setelah melihat itu, Fei mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan komandan musuh. Brook juga bingung. Tetapi dia tidak santai sama sekali. Dia berteriak, "Pemanah siap! Berkonsentrasi!" Tidak ada yang diizinkan meninggalkan posisi mereka. Setelah dia mengatakan itu, ada perubahan baru pada formasi musuh. 4 ksatria hitam muncul dalam formasi perlahan dan berjalan ke depan formasi perisai menara. Ksatria kepala memegang tombak sepanjang 3 meter dan ujung tombak itu menyeret helm. Wajah Brook berubah. Dia menarik pedangnya dan berlari kembali ke Fei. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Yang mulia, musuh ingin bernegosiasi." Bernegosiasi. Fei geli. Jadi menyeret helm dengan tombak berarti bahwa musuh ingin bernegosiasi di benua Azeroth. Fei mengingat tip kecil ini. Dia mungkin perlu menggunakannya nanti. Tapi bajingan ini memiliki keuntungan besar. Mengapa mereka ingin bernegosiasi? Pikir Fei. Biarkan mereka mendekat. Fei memerintahkan Brook. Dia ingin tahu trik apa yang dimainkan komandan musuh. Sesuai keinginan kamu. Brook berbalik dan membiarkan seorang tentara memberi tanda tanggapan menerima negosiasi. Setelah melihat respon, keempat ksatria menunggang kuda mereka ke arah dinding pertahanan dan berhenti di bawah gerbang utama Chambord. Mengikuti perintah tuanku. Biarkan Raja Chambord datang dan mendengar perintahnya. Ksatria hitam itu bernama Wan menginjak tombaknya di tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan arogan. Kekuatan satu prajurit bintangnya memungkinkan suaranya bergema nyaring dan jernih di dinding. Semua orang di dinding pertahanan mendengarnya dan merasakan kesombongan dalam suara itu. Katakan apa yang ingin kau katakan. Fei berteriak kasar di dinding pertahanan. Sikap musuh ini membuatnya kesal. Jadi dia tidak repot-repot berpura-pura baik. Di bawah tembok pertahanan, pupil mata Wan berkedut. Dia tidak berharap bahwa Raja Chambord adalah banteng yang melukai 3 bintang pendekar Landes. Sial, bukankah informasi dari agen intelijen kami elang mengatakan bahwa Raja adalah seorang yang terbelakang? Bagaimana ini bisa terjadi? Menjauh. Ksatria bertopeng perak yang mengamati semua ini di seberang sungai juga sedikit terkejut. Tapi dengan cepat, senyum muncul di wajahnya. Ini semakin menarik. Mengirim seorang raja ke Kolosseum. Gimik menakjubkan ini pasti akan menarik perhatian para wanita bangsawan itu. Hahaha, ini lebih menarik daripada yang aku bayangkan. Di bawah tembok pertahanan, Master sangat murah hati dan baik. Dia bersedia membiarkan kalian semua hidup. Ksatria hitam Wan teriak dengan bangga. Dengarkan dengan cermat, Raja Chambord. Master berkata jika kamu bersedia membuka gerbang dan menyerah. Royalti dan menteri serta petugas akan dilindungi oleh kami. Warga hanya akan menjadi budak dan tidak akan dibunuh. Setelah Wan mengatakan itu, nadanya berubah. Dia mencibir dan mengancam. Jika kamu begitu bodoh dan menolak untuk menyerah, setelah kami menaklukkan kerajaan kamu, kami akan membantai kerajaan kamu selama 3 hari. Tidak ada satu makhluk pun yang akan bertahan hidup. Kata-kata ksatria hitam itu didengar dengan jelas oleh semua orang di dinding pertahanan. Orang-orang punya reaksi berbeda. Buzzer, Oleg dan beberapa menteri serta pejabat lainnya mulai mempertimbangkan saran dan berpikir untuk menyerah. Beberapa warga yang takut mati juga ingin menyerah.
Menjadi budak lebih baik daripada mati. Tentu saja, ada orang yang menunjukkan penghinaan dan memegang senjata mereka lebih erat. Semua orang menatap Raja Alexander Muda. Keputusan ada di tangan Raja Muda. Fei tidak langsung menolak. Dia menatap wajah semua orang. Setelah melihat ekspresi semua orang, dia memikirkan sesuatu dan berkata perlahan, "Aku tidak berharap musuh melakukan ini. Ini adalah pilihan yang sulit, hahaha. Ayo kita bicarakan. Apa yang kalian pikirkan?" Begitu dia selesai, Warden Oleg melangkah dengan tidak sabar. Penyanjung ini tersenyum cerah dan berkata, "Raja Agungku, Oleg bersedia mati untukmu di medan perang. Namun, aku yakin kamu harus mempertimbangkan saran musuh. Kami hanya memiliki kurang dari 400 tentara dan semua orang terluka dalam beberapa cara. Jika kita terus bertahan, kita mungkin tidak akan bertahan dan kita akan lebih memprovokasi musuh. Maka semua orang di kastil akan mati." "Oh, tentu saja. Aku tidak takut mati. Aku hanya berpikir untuk seluruh kerajaan." Meskipun dia terdengar seolah-olah dia peduli, ekspresi wajahnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Seorang sipir dianggap sebagai perwira cambor, jadi dia akan dilindungi oleh musuh. Dia tidak harus mati, dan tidak harus menjadi budak. Sebagai pengecut, itu adalah pilihan terbaik bagi Oleg. Banyak orang melirik Oleg seolah-olah mereka bisa menembakkan panah dengan mata mereka. Tetapi Oleg berpura-pura tidak memperhatikan apapun. Bersambung.